Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 11 April 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah roti hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi hidup kami, agar kami dengan setia membaca firman-Mu. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Kevin Siregar. Silahkan, Saudara Kevin. Renungan pagi tanggal 11 April. Pikiran harus diberi makan dengan makanan suci. Semua firman Allah adalah murni, ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Amsal 30 ayat 5. Ada banyak orang yang mudah terpikat dengan buku-buku cerita. Pikiran dipenuhi dengan jenis makanan yang bermutu rendah untuk renungan, sehingga menjadi tidak berkuasa untuk menyelidik dan mengerti hal-hal mengenai kepentingan-kepentingan yang kekal. Tuhan memerintahkan kepada anak-anak dan orang-orang muda supaya menyelidiki kebenaran seperti menyelidiki harta benda yang tersembunyi, dan supaya tertarik dan terpesona oleh apa yang menghubungkan manusia dengan yang ilahi. Pikiran harus diberi makan dengan makanan yang suci, kalau hati itu mesti suci adanya. Alkitab adalah ukuran bagi orang-orang yang mau setia kepada Raja Surga. Dalam hatiku, aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Adalah mustahil bagi orang-orang muda memiliki corak pikiran yang sehat dan prinsip-prinsip keagamaan yang benar, kecuali mereka menggemari pembacaan firman Allah. Kitab ini berisi sejarah yang paling menarik, menunjukkan jalan keselamatan oleh Kristus, dan itulah penuntun mereka kepada kehidupan yang lebih tinggi dan lebih baik. Alkitab dapat memberikan kepada orang yang mempelajarinya disiplin mental yang terus mengikat, yang muncul dari kebiasaan memikirkan hal-hal yang mulia dengan indranya yang sudah diperkaya. Diri sendiri disederhanakan, sementara Allah dan kebenarannya ditinggikan. Alkitab itu berisi makanan-makanan yang berkualitas yang sangat dibutuhkan oleh orang-orang Kristen agar mereka dapat bertumbuh kuat di dalam roh dan intelektualnya. Melalui belajar Alkitab, hubungan akan terjalin dengan para nabi dan bapa. Kebenaran itu dibungkus dengan jubah bangsa yang ditinggikan, yang akan menamakan kuasa yang luar biasa besar ke atas pikiran. Otak akan diangkat menjauh dari hal-hal yang duniawi, dan dibawa kepada kesanggupan untuk memikirkan kemuliaan dari kehidupan kekal di masa yang akan datang. Hendaklah pemikiran kesanggupan, latihan kemampuan otak yang tajam, dikerahkan untuk mempelajari maksud-maksud Allah. Terima kasih atas penata layanan Saudara Kevin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Pikiran kita tidak hanya harus dipagari, dibatasi, tetapi juga harus diberi makan. Renungan hari ini menyatakan agar pikiran harus diberi makan dengan makanan yang suci, sebab hati harus suci adanya. Nah, apakah makanan suci buat pikiran kita? Makanan suci buat pikiran kita adalah Alkitab, yang adalah firman Allah yang tertulis. Karenanya, renungan hari ini menyatakan agar kita dengan setia membaca firman Allah. Nah, sehubungan dengan membaca Alkitab ini, ada nasihat penting yang perlu diketahui dan disegarkan kembali kepada semua umat. Fundamentals of Christian Education halaman 379 paragraf 2 menyatakan, biarlah Alkitab diterima sebagai satu-satunya makanan jiwa, karena itu adalah yang terbaik dan paling efektif untuk pemurnian dan penguatan kecerdasan. Sangat penting untuk membaca Alkitab dan itu adalah satu-satunya makanan jiwa. Oleh karena itu, Nyonya White menambahkan dalam From the Heart halaman 37 paragraf 5 yang berkata,
Jika kita tidak menerima firman Allah sebagai makanan jiwa, kita akan kehilangan harta terbesar yang telah disiapkan untuk pria dan wanita, karena firman adalah pekabaran untuk setiap jiwa. Jika dipatuhi, itu memberi kehidupan dan kekuatan kerohanian. Arus kerohanian yang murni akan memasuki kehidupan dalam pengalaman yang hidup adalah kehidupan abadi bagi penerima. Firman Allah adalah arus kerohanian yang murni, dan siapa yang menerima arus ini menerima pengalaman hidup dari kehidupan kekal. Kenapa? Sebab saat kita membaca firman Allah, kita dituntun kepada Yesus yang adalah hidup yang kekal itu. Yohanes 5 ayat 39 dan 40. Karena itu, mari kita baca nasihat-nasihat Roh Nubuat berikut ini tentang membaca Alkitab, agar kita dengan setia membaca firman Allah. Manuskrip 12 tahun 1901 paragraf 12 menjelaskan, Alkitab tidak hanya diberikan untuk para pendeta dan orang-orang terpelajar. Setiap pria, wanita, dan anak harus membaca kitab suci untuk dirinya sendiri. Jangan bergantung pada pendeta untuk membacanya untukmu. Alkitab adalah firman Allah bagi Anda. Orang miskin membutuhkannya sebanyak orang kaya, yang tidak terpelajar sebanyak yang terpelajar. Dan Kristus telah membuat firman ini dengan begitu sederhana sehingga dalam membacanya tidak perlu ada yang perlu tersandung. Biarlah orang yang rendah hati membaca dan memahami firman yang diberikan oleh guru yang paling bijaksana yang pernah ada di dunia ini, dan di antara raja-raja, para gubernur, negarawan, dan orang-orang yang paling berpendidikan di dunia, tidak ada yang lebih besar dari dia. Saudaraku dalam Tuhan, ini adalah amaran keras bagi umat-umat Allah, dan khususnya bagi umat-umat gereja Masehi Advent hari ke-7. Kenapa? Karena banyak umat yang mengandalkan pendeta dan ahli-ahli teologi untuk membacakan Alkitab bagi mereka. Padahal Alkitab adalah untuk semua orang, dan guru Alkitabnya adalah Yesus Kristus. Nah, dalam membaca Alkitab, kita harus ingat prinsip-prinsip berikut ini. Yang pertama, membina kehidupan abadi, halaman 79-80, yang berkata, Adakah Anda bertanya, apakah yang aku perbuat supaya selamat? Engkau harus menyerahkan pendapat-pendapat yang telah ditetapkan terlebih dahulu, ide-ide turunanmu, serta yang sudah ditanamkan pada pintu penyelidikan. Jika Anda menyelidiki kitab suci untuk menunjukkan pendapat-pendapatmu sendiri, Anda tidak akan pernah menjangkau kebenaran. Selidikilah untuk memahami apa yang dikatakan Tuhan. Jika keyakinan timbul, waktu Anda menyelidiki, jika Anda melihat bahwa pendapat-pendapatmu yang disenangi tidak sesuai dengan kebenaran, jangan salah tafsirkan kebenaran itu untuk dicocokkan dengan kepercayaanmu sendiri, tetapi terimalah terang yang telah diberikan. Bukalah pikiran dan hati agar Anda dapat memandang perkara-perkara yang ajaib dari firman Allah. Ingat baik-baik nasihat ini, bahwa dalam membaca Alkitab, jangan bawa pendapat-pendapat yang sudah terbentuk dalam pikiran kita. Kosongkan hati dan pikiran kita untuk siap menerima firman Allah. Dan dalam belajar Alkitab, jangan terburu-buru. Siapkan waktu khusus dan renungkan setiap nasihat yang disampaikan kepada kita. Yang kedua, yang perlu kita ingat dalam membaca Alkitab, Testimonies for the Church volume 4, halaman 499, paragraf 1, yang berkata, ketika Anda menyelidiki Alkitab dengan hasrat yang sungguh-sungguh untuk mempelajari kebenaran, Allah akan menghembuskan roh-Nya ke dalam hati Anda dan membuat pikiran Anda terkesan dengan terang firman-Nya. Alkitab adalah penerjemah dirinya sendiri. Satu perikop menjelaskan yang lain. Dengan membandingkan ayat dengan ayat yang merujuk pada subjek yang sama, Anda akan melihat keindahan dan harmoni yang belum pernah Anda impikan. Inilah cara belajar Alkitab yang benar, yaitu dengan kuasa Allah, yaitu roh-Nya Allah yang kudus, bukan oknum yang lain, dan membandingkan bagian demi bagian.
ayat dengan ayat sesuai konteksnya, maka kebenaran akan nyata dan memerdekakan. Selanjutnya, yang ketiga yang perlu kita ketahui, Kemenangan Akhir halaman 630 paragraf 2 menjelaskan, jikalau manusia membaca Alkitab sebagaimana ia dibaca, jikalau tidak ada guru-guru palsu yang menyesatkan dan membingungkan pikiran mereka, pekerjaan akan tercapai yang membuat malaikat-malaikat senang dan yang akan membawa ke pihak Kristus ribuan orang yang sekarang sedang mengembara dalam kesalahan. Salah satu penyebab munculnya guru-guru palsu adalah karena tidak menerima firman Allah sebagaimana itu dibaca atau sebagaimana itu tertulis. Sebab mereka, para guru-guru palsu ini, menggunakan hikmat mereka untuk menyatakan pendapat-pendapat mereka yang tidak ada tertulis dalam Alkitab. Karenanya, penting sekali untuk mempelajari kebenaran dari apa yang tertulis di dalam Alkitab dan sebagaimana itu dibaca. Dan tidak disebutkan oleh Roh Nubuat bahwa kita harus membaca Alkitab dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Tidak ada. Namun sebagai informasi tambahan, silahkan saja, tetapi hal itu tidak diwajibkan, bukanlah suatu keharusan, karena Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Kemudian yang keempat, kebahagiaan sejati halaman 84 paragraf 4 berbunyi, janganlah sekali-kali Alkitab dipelajari tanpa doa. Sebelum kita membuka halaman-halamannya, kita haruslah memohon terang dari Roh Kudus, dan penerangan itu memang akan diberikan. Karenanya, saudaraku sekalian, mari kita berdoa sebelum kita baca apa yang tertulis di dalam Alkitab dan menerima sebagaimana itu dibaca. Jangan ditambah dan jangan dikurang. Dan yang kelima, yang terpenting adalah kebahagiaan sejati halaman 85 paragraf 1 menjelaskan, Roh kebenaran itulah satu-satunya guru yang paling baik akan kebenaran ilahi. Betapa Allah menghargai manusia-manusia itu sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal itu mati bagi mereka, lalu menunjuk Roh Kudusnya menjadi guru manusia serta penuntunnya terus-menerus. Roh Kudusnya siapa yang dimaksudkan oleh Nyonya White dalam menuliskan kutipan ini? Roh Kudusnya Kristus, yaitu anak Allah yang Bapa telah karuniakan bagi kita. Jadi Allah Bapa tidak hanya mengaruniakan anaknya yang tunggal itu mati bagi kita, tetapi juga menunjuk Roh Kudus anaknya, yaitu roh anaknya itu sendiri, Roh Kristus, untuk menjadi guru kita serta penuntun kita terus-menerus. Jadi, dalam membaca Alkitab, penting untuk kita memastikan bahwa guru kita adalah anak Allah yang disebut firman, dan dia hadir melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Christ Triumphant halaman 369 paragraf 6 yang menyatakan, ketika kita menguduskan diri kita bagi Kristus, dia berbicara kepada hati, mengisinya dengan Roh-Nya. Oleh sebab itu, saudara sekalian, makanan jiwa, yaitu makanan pikiran kita, adalah firman yang keluar dari mulut Allah dan kita dengar melalui anaknya, yaitu dengan kehadiran Roh-Nya dalam hati kita. Sebab memang Yesuslah satu-satunya guru kita. Biarlah sebagaimana kita membaca Alkitab, kita datang kepada Yesus dan melalui Roh-Nya, kita dengar dia berbicara kepada hati kita, mengajarkan kebenaran, sebagaimana yang Alkitab nyatakan. Kebenaran menjadi makanan pikiran kita, hidup kita diubahkan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat penting bagi kami pada hari ini, untuk setia membaca firman Allah dan menuruti cara-cara membaca firman sesuai nasihat Roh Nubuat. Tolong kami agar semua langkah-langkah ini kami ingat selalu dan menjadikannya pedoman dalam membaca firman-Mu, serta teristimewa menjadikan Kristus guru kami melalui kehadiran Roh-Nya dalam hati. Tolong kami ya Bapa, kiranya Roh-Mu
Engkau curahkan ya Yesus kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.